Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi taat pada aturan. Nah, pastinya anak-anak masih pada ingat ya? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi saling menasehati dalam Islam. Saling menasehati dalam Islam. Nah, adapun hal-hal yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Adapun hal yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang kedua mengenai ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan yang ketiga yaitu mengenai pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yaktubu khutbatan, yang artinya yang bermakna nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana, wukuf, dan nikah. Adapun menurut istilah khutbah yaitu kegiatan ceramah pada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah itu. Misalnya seperti khutbah Jumat untuk sholat Jumat dan khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Nah, dalam khutbah itu diawali dengan bacaan hamdalah, sholawat, nasihat takwa, dan doa. Nah, yang kedua yaitu pengertian tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighun.
bermakna menyampaikan atau memberitahukan secara lisan. Adapun tabligh menurut istilah yaitu kegiatan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dengan secara lisan kepada salah satu orang atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Kemudian, pengertian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a, yad'u, da'watan, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak pada sesuatu hal. Adapun menurut istilah, dakwah yaitu kegiatan mengajak seseorang ke jalan Allah dengan secara lisan maupun perbuatan, atau lebih sering kita kenal dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Poin yang selanjutnya yaitu ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama yaitu ketentuan khutbah. Yang di dalamnya ada rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama yaitu mengucapkan hamdalah. Yang kedua yaitu membaca syahadatain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap khutbah yang tidak ada syahadatnya adalah seperti tangan yang terpotong. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Yang keempat, memberi nasihat atau memberi wasiat, berwasiat atau memberi nasihat takwa tentang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Yang keenam yaitu berdoa. Berdoa pada khutbah bertujuan untuk agar kaum muslim memperoleh ampunan dosa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat dari khutbah. Yang pertama, khutbah dimulai setelah masuknya waktu duhur. Syarat yang pertama khutbah yaitu khutbah dimulai setelah
kedua, khatib duduk di antara dua khutbah. Khatib duduk di antara salah satu dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat yaitu tertib. Syarat dari khatib yang pertama yaitu Islam, baligh, berakal, dan yang keempat mengetahui ilmu agama. Selanjutnya yaitu ketentuan dari tabligh. Ketentuan tabligh. Etika menyampaikan tabligh yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak meruksa. Lemah lembut, tidak kasar dan tidak meruksa. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat yaitu materi yang disampaikan itu harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan sumber yang jelas. Yang keempat yaitu materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima yaitu menyampaikannya harus dengan ikhlas dan sabar. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Yang keenam, tidak menghasut orang lain, untuk bermusuhan, berselisih, ataupun mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Adapun syarat dari mubaligh yaitu yang pertama, Islam, baligh, berakal, dan mendalami ajaran agama Islam. Ketentuan yang selanjutnya yaitu ketentuan dakwah. Ketentuan dakwah. Yang pertama yaitu dai. Dai, ada yang tahu dai itu apa? Ya, dai yaitu orang yang mengajak. Dai itu orang yang mengajak atau menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga yaitu manhaj dakwah. Manhaj dakwah yaitu metode atau cara, sarana dalam menghantarkan dakwah tersebut. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama yaitu pentingnya khutbah. Khutbah termasuk pada aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan, karena apabila ditinggalkan akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah tersebut. Misalnya, seperti kita melaksanakan sholat Jumat, tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumat itu tidak sah. Dan apabila wukuf di Arafah, tidak ada khutbahnya, maka wukufnya itu tidak sah. Yang kedua yaitu pentingnya tabligh. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah tugas alim ulama saja. Hal itu tidak benar. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya. Adapun yang selanjutnya yaitu pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban manusia atau salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa berdakwah itu hukumnya fardu ain, dan ada juga yang menyatakan bahwa berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Meskipun begitu, Rasulullah SAW tetap selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara, yaitu yang pertama melalui lisan, yang kedua melalui tulisan, dan yang terakhir yaitu melalui perbuatan. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, dipergunakan waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah tadi disampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.